Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Nur Wahyu Hidayat pada video pembelajaran pemrograman Python. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi. Oke, apa itu fungsi? Kemudian bagaimana cara membuat fungsi? Ada berapa jenis fungsi itu? Nah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu tentang apa itu fungsi atau definisi daripada fungsi itu sendiri. Fungsi adalah blok program yang memiliki satu tugas spesifik. Jadi fungsi ada yang mengembalikan atau menghasilkan nilai saat dipanggil dan ada yang tidak. Nah, fungsi yang mengembalikan nilai itu atau yang menghasilkan nilai disebut dengan fungsi. Sedangkan fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak menghasilkan nilai balik disebut dengan prosedur. Nilai balik atau return adalah nilai yang dihasilkan oleh sebuah fungsi. Jadi fungsi bisa didefinisikan sekali, tapi bisa dipanggil berkali-kali. Oke, kita langsung saja kita praktekkan ke Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah fungsi dengan contoh, misalkan nama fungsinya adalah fungsi salam. Untuk membuat sebuah fungsi, maka kita perlu mengetikkan kata kunci yaitu def. Jadi berwarna biru seperti ini ya, kata kunci def, kemudian diikuti dengan nama fungsi. Misalkan nama fungsi adalah salam, berarti kita ketikkan fungsi salam. Kemudian diikuti dengan buka kurung tutup kurung, nah, dan diakhiri dengan tanda titik dua. Titik dua seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan perintah dalam fungsi itu sendiri. Misalkan fungsi salam ini perintahnya adalah untuk menampilkan atau mencetak salam. Berarti kita ketikkan saja print. Kemudian misalkan salamnya karena kita misalkan salamnya dengan ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti ini. Nah, ini sudah terbuat sebuah fungsi. Nah, sekarang kita tinggal memanggil fungsi tersebut. Memanggil fungsi salam. Untuk memanggil fungsi salam, caranya mudah sekali. Kita tinggal mengetikkan nama fungsinya. Di sini nama fungsinya adalah nama fungsi salam. Kemudian diikuti buka kurung tutup kurung. Nah, setelah itu tinggal kita run. Kita klik di bagian pojok kanan atas, kita klik run. Maka hasilnya seperti ini. Jadi akan tampil assalamualaikum. Nah, di sini kita lihat dalam fungsi ini tidak ada parameter di dalamnya yang diisikan. Nah, sebenarnya dalam sebuah fungsi bisa kita tambahkan parameter. Misalkan ketika salam kita sambil menyebutkan nama orang yang ingin kita ucapkan salam kepadanya. Misalkan di sini berarti kita buat sebuah variabel baru yang berisi misalkan nama variabelnya adalah nama. Oke. Kemudian mencetak assalamualaikum wahai misalkan assalamualaikum wahai Muhammad. Nah, berarti kita tambahkan lagi assalamualaikum wahai Muhammad. Nah, Muhammadnya ini adalah nama. Berarti kita buat agar bisa diganti-ganti namanya. Kita ikuti dengan nama variabel yang ada di dalam parameter fungsi salam tersebut. Berarti kita ganti nama Muhammadnya menjadi nama. Nah, agar lebih mudah, kita tambahkan karena di sini ada variabel yang dimasukkan ke dalam sebuah string. Nah, kita tambahkan saja di depannya tanda petik huruf F, kemudian dalam variabel nama kita tambahkan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Oke, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, pada saat kita memanggil, maka kita juga harus menambahkan nama. Nah, misalkan namanya tadi adalah Muhammad, maka kita tambahkan Muhammad. Maka tinggal kita jalankan saja, kita run, kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini ketika mengucapkan salam,
langsung dipanggil Assalamualaikum wahai Muhammad. Nah, ini kita memanggil satu nama fungsi salam. Bisa juga kita memanggil dengan parameter dengan nama yang lain. Misalkan saya panggil salam untuk nama Nur Wahyu Hidayat. Jadi tinggal ketikkan saja nama fungsinya salam, kemudian ketikkan namanya Nur Wahyu Hidayat seperti ini. Kemudian kita run lagi di sebelah kanan, maka hasilnya seperti yang ada di sini. Assalamualaikum wahai Nur Wahyu Hidayat. Jadi satu fungsi ini bisa dipanggil berulang kali. Oke. Nah, bagaimana apabila parameternya lebih dari satu? Nah, bisa juga kita menambahkan parameter dalam fungsi salam ini lebih dari satu. Misalkan selain nama juga kita akan menambahkan kota misalkan atau alamat. Kita tambahkan kota. Namanya adalah nama kota. Kemudian Assalamualaikum wahai fulan yang berasal dari kota apa. Berarti kita tambahkan saja Assalamualaikum wahai nama yang berasal dari kota, kemudian kotanya diberi buka kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita menginputkan pun kita harus menambahkan argumen yang kedua, yaitu nama kotanya. Misalkan salam Muhammad, terus dipisahkan dengan tanda koma, kemudian nama kotanya, misalkan dari Jakarta. Kemudian yang kedua juga sama, ketika nama fungsinya salam, argumen yang pertama namanya, kemudian argumen yang kedua adalah kotanya, misalkan dari Semarang. Misalkan seperti ini, dari Bumiayu saja, misalkan dari Bumiayu. Nah, seperti ini. Langsung kita run kembali, maka hasilnya seperti ini. Assalamualaikum wahai Muhammad yang berasal dari Jakarta. Assalamualaikum wahai Nur Wahyu Hidayat yang berasal dari Bumiayu. Nah, kemudian ini adalah cara untuk membuat sebuah fungsi. Jadi untuk membuat sebuah fungsi, yang pertama ketikkan kata kunci def, kemudian nama fungsinya, kemudian diikuti parameter. Parameternya bisa diikuti parameter ataupun tidak. Yang penting harus ada kurung kurawalnya, buka kurung tutup kurung, diikuti dengan tanda titik 2. Nah, baru perintah dalam fungsi tersebut. Misalkan perintahnya untuk mencetak salam, berarti tinggal ditulis seperti ini. Nah, inilah cara untuk membuat sebuah fungsi. Nah, tadi disebutkan juga ada berapa jenis fungsi itu. Jadi fungsi secara garis besar ada 2. Yang pertama yaitu fungsi dengan nilai pengembalian dan fungsi dengan tanpa nilai pengembalian. Nah, kalau yang dicontohkan di sini ini adalah fungsi dengan tanpa pengembalian atau yang dikenal dengan nama prosedur. Nah, berarti ini adalah contoh prosedur. Tinggal saya tambahkan di sini. Saya kasih keterangan contoh prosedur. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh fungsi? Contoh fungsi dengan nilai balik. Contoh fungsi dengan nilai balik. Oke. Untuk membuat contoh fungsi dengan nilai balik, maka contoh yang sederhana, kita akan membuat sebuah fungsi untuk menghitung jumlah 2 buah bilangan. Berarti kita memerlukan 2 parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi tersebut. Oke, yang pertama kita ketikkan dulu kata kunci def, kemudian nama fungsinya. Karena kita ingin menghitung jumlah, maka saya beri nama fungsi adalah fungsi jumlah. Nah, kemudian di dalam fungsi jumlah ini diberi parameter. Parameternya
Misalkan saya beri dengan nama yang pertama yaitu A, kemudian bilangan yang kedua yaitu B. Jadi kita ingin menjumlahkan bilangan A dan bilangan B. Setelah itu jangan lupa diberi buka kurung tutup kurung dan diakhiri dengan tanda titik 2. Nah, kemudian kita simpan variabel penjumlahan tadi dalam sebuah variabel yang baru. Misalkan variabel yang baru namanya C, kemudian C adalah C sama dengan A ditambah dengan B. Oke. Nah, kemudian karena ini mengandung nilai balik, maka kita tambahkan kata kunci return. Ini. Jadi sekarang sudah berhasil membuat sebuah fungsi dengan nilai balik, namanya adalah fungsi jumlah. Nah, bagaimana untuk memanggil fungsi jumlah tersebut? Saya beri komentar dulu. Memanggil fungsi jumlah. Untuk memanggil fungsi jumlah, maka kita tinggal ketikkan nama fungsinya. Nama fungsinya adalah jumlah. Kemudian dimasukkan argumen di dalamnya. Argumennya kan ada dua ya. Ada dua, A dan B. Maka kita kasihkan yang mau kita jumlahkan A-nya, misalkan A-nya adalah 5. Kemudian dipisahkan dengan koma. Dan B-nya misalkan 13. Oke. Kita ingin menjumlahkan 5, A-nya 5 dan B-nya 13. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, karena ini hasilnya sebuah angka, maka untuk menampilkannya kita perlu menambahkan kata kunci print, kemudian print jumlah tersebut. Nah, karena di sini jumlahnya belum disimpan dalam sebuah variabel, untuk lebih mudah kita bisa menyimpan hasil jumlah tadi dengan nama variabel yang baru. Misalkan saya beri nama variabel hasil sama dengan, hasil sama dengan jumlah. Maka untuk menampilkan hasil penjumlahan tersebut tinggal ketikkan print, kemudian nama variabelnya adalah hasil. Sekarang seperti ini. Sekarang kita coba kita jalankan fungsi dengan nilai balik tersebut, yaitu fungsi jumlah tersebut. Taran. Oke. Nah, di sini masih kosong ya. Hasilnya masih kosong. Hapus. Kita cuma fokus pada fungsi, contoh fungsi dengan nilai balik. Ini contoh fungsi dengan nilai balik. Supaya ini bersih, kita tambahkan perintah clear. Clear, enter. Oke, sekarang sudah kosong. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita membuat fungsi, ini ada yang kurang. Harusnya ada return, kemudian nama variabel yang returnnya di sini kita tambahkan namanya adalah C, return C seperti ini. Maka akan ada hasilnya nanti. Kita coba, kita run. Oke, kita tampil bahwa hasilnya adalah 15. 15 ini diperoleh dari jumlah 5 ditambah dengan 13, maka hasilnya adalah 18. Oke. Sebenarnya dengan kita tanpa harus membuat variabel terlebih dahulu, seperti variabel C, kita bisa langsung. Nah, ini untuk menyederhanakan, kita tinggal dihapuskan saja C-nya, saya hapus. C di depan juga saya hapus. Jadi tinggal langsung saja returnnya naik ke atas, Ctrl X, Ctrl V. Nah, sekarang return A plus B. Ini lebih singkat dan sederhana. Kemudian untuk mencetaknya pun kita sebenarnya nggak perlu dengan membuat variabel hasil. Kita juga bisa langsung hasilnya kita hapus. Variabel hasil kita hapus. Kemudian karena variabel hasil kita hapus, ini juga kita hapus. Langsung saja
nama fungsinya dimasukkan ke dalam print tersebut. Untuk kita Ctrl X, kemudian Ctrl V di sini. Jadi langsung dimasukkan nama fungsi diikuti dengan argumen yang diperlukan. Di sini ingin menjumlahkan 5 dan 13, berarti argumennya 5, dipisahkan koma, kemudian diikuti dengan 13. Langsung kita perintah cetak misalkan. Atau mau kita tambahkan, kalau seperti ini kita jalankan terlebih dahulu hasilnya, maka langsung berupa angka 18. Oke, angka 18. Kita bisa menambahkan tanda kata-kata sebelumnya, misalkan hasil penjumlahan dari 5 dan 13 adalah seperti ini juga bisa. Oke, hasil penjumlahan dari 5 dan 13 adalah, tambahkan saja seperti ini. Kita kasih F. Oke. Hasil penjumlahan dari 5 dan 13 adalah jumlah. Jadi ada pengantar terlebih dahulu, ini juga bisa. Kita run, maka hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan dari 5 dan 13 adalah 18. Oke. Demikian terkait pembahasan tentang fungsi, yaitu fungsi dengan nilai balik. Ini adalah seperti ini. Jadi kita membutuhkan kata kunci return untuk fungsi dengan nilai balik pada Python. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.